Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, selamat malam anak-anak. Gimana Malam Mas kabarnya? Setio. Gimana kabarnya? Tadi Baik, udah makan apa belum kalian? Alhamdulillah baik Mas Setio. Udah nih, udah makan Mas Setio. Nah, udah makan. Yang belum makan, jangan lupa makan ya. Bapak nggak pengen kalian nanti pingsan pas jam pelajaran Bapak itu loh. Oke, ini Bapak punya kejutan buat kalian semua. Ada yang tahu nggak kejutannya apa? apa itu Pak? Bapak kejutannya Pak. Kalian pasti penasaran ya? Oke. Kejutannya adalah pada hari ini Pak Cahyo tidak dapat hadir. Karena Bapak Cahyo tidak hadir, oleh karena itu jam pelajaran ini digantikan oleh saya. Oke, di sini ada yang masih ingat nggak materi yang diajarkan Pak Cahyo kemarin apa? Gak tahu Pak, lupa Pak. Wah, nggak tahu. Kenapa itu? Kok nggak tahu, Bas? Kenapa itu, Nak Abbas? Apakah Pak Cahyo memang tidak pernah mengikuti perkuliahan? Sayanya gak hadir Pak. Oh, nggak hadir ya. Ya memang karena Bapak Cahyo ini sangat sibuk sekali, anak-anak harap dimaklumi. Kalian harusnya bangga gitu, punya dosen yang sangat sibuk dan diperlukan. Oke, kali ini materi yang ingin saya jelaskan kepada kalian adalah materi kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa yang menjadi motifnya gitu, hingga bangsa Eropa itu jauh-jauh ke Indonesia. Se kan Indonesia sama Eropa itu punya jarak yang jauh, bahkan sampai puluhan ribu kilometer. Ya terus, ini klik kanan. Kurang. Oke, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi dan menjelaskan eh, secara rinci faktor pendorong kedatangan bangsa Eropa. Yang kemudian adalah siswa dapat menjelaskan atau mampu merinci rute perjalanan yang dilalui oleh bangsa Eropa hingga sampai ke Indonesia. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan untuk dapat menilai apa dampak positif maupun negatif dari kedatangan bangsa Indonesia. Bangsa Eropa ke Indonesia. Maaf ya, memang Bapak sepertinya kurang minum. Nah, ya terima kasih, Nak. Oke. Nah, ini tuh eh, tujuan dari pelajaran pada hari ini tuh diharapkan itu setiap siswa itu harus wajib ya. Kalian harus wajib paham dengan semua ini. Kalau nggak paham nanti eh, ngulang pelajaran lagi sama saya. Oke, kemudian kita lihat pendahulunya dulu. Kita mau bahas apa sih dalam materi ini? Kayak yang kita bahas itu merupakan cerita seru yang berupa kedatangan bangsa Eropa hingga ke Indonesia yang terjadi pada abad ke-5 dan abad ke-16. Nah, di sini kita akan jelajahi begitu latar belakang, petualangan, dan dampak yang mereka bawa, mulai dari suasana Eropa sampai faktor-faktor yang bikin mereka itu nekat sampai ke Indonesia. Kenapa sih mereka nekat? Padahal jauh-jauh gitu loh. Apakah mereka itu mencari One Piece, harta karun itu kan? Ataukah mereka itu cuma mau healing? Kita kan nggak tahu apa motifnya mereka. Atau ada yang udah tahu di sini. Terus kita akan belajar menengok gitu jalur perjalanan yang akan mereka lalui. Kemudian apa saja hambatannya, terus bagaimana cara orang-orang Indonesia itu bisa bergaul sama bangsa-bangsa Eropa. Oke, kemudian next. Nah, secara umum tuh tujuan dari bangsa Eropa ke Indonesia itu dibagi jadi tiga, anak-anakku. Bukan dibagi. Dan tujuan ini disebut 3G. Kalau anak-anak sekarang mungkin tahunya 4G ya, 4G sinyal.
Kalau 3G itu gold, glory, sama gospel. Gold, gold, glory, sama gospel. Yang dimaksud gold itu adalah kekayaan dari wilayah baru yang mereka temukan. Misalnya kayak Christopher Columbus kan menemukan benua Amerika dan dia menemukan emas, menemukan perak, menemukan cengkeh, menemukan pala, ya kan? Iya. Nah, neng kono. Kemudian glory, glory atau kemenangan. Glory yang dimaksud di sini bukan rank di Mobile Legends ya anak-anak. Glory yang di sini mana? Glory yang di sini adalah kejayaan atau kemenangan atas penaklukan dari wilayah-wilayah yang telah dijajah. Yang kemudian adalah gospel. Gospel ini merupakan semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Yang agama Nasrani itu kayak ada agama Kristen sama agama Katolik sama Kristen Ortodoks ya, teman-teman. Adik-adik. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mendorong bangsa Eropa itu hingga sampai melakukan penjelajahan benua? Yang faktor pertama itu yang secara umum itu adalah kemajuan teknologi seperti kapal, teknologi navigasi. Kemudian faktor yang sebenarnya ini faktor utama sih bagiku, bagi saya sendiri. Yang kedua adalah jatuhnya Konstantinopel di tangan Kekaisaran Turki Utsmani. Kemudian yang ketiga ini tadi semangat gospel, semangat untuk menyebarkan agama Nasrani. Ini juga kelihatan sih. Oke, oke. Kemudian faktor yang pertama ini majunya teknologi itu apa aja sih yang maju, apa aja sih yang berubah dari teknologi di zaman masa lampau hingga membawa Eropa itu menuju penjelajahan samudra. Yang pertama itu teknologi pembuatan kapal yang dilengkapi dengan layar besar, kemudi, dan kompas. Kemudian pengetahuan mengenai rasi bintang yang digunakan sebagai petunjuk arah. Yang kemudian ada penemuan senjata yang memanfaatkan bubuk mesium seperti meriam, pistol, dan senapan. Kemudian perkembangan teori-teori mengenai bentuk bumi. Bangsa Eropa itu mulai menyadari bahwa bentuk bumi itu bulat dan tidak datar. Kemudian ada pembuatan peta jalur perdagangan dunia yang menunjukkan lokasi-lokasi dan jarak antar benua. Oke, nah kita dapat lihat di contoh di gambar ini. Tapi jika kita sih perkembangan teknologi kapal yang pertama itu bentuknya kayak gini ya teman-teman. Teknologi kapal ini melibatkan evolusi dari kapal yang sederhana dari zaman purba hingga ke kapal modern menggunakan inovasi terkini. Awalnya kapal-kapal itu masih primitif teman-teman, terbuat dari batang pohon, kemudian berkembang lagi di peradaban Mesir, Phoenix, Romawi, dan Cina itu mulai mengembangkannya lagi. Kemudian pada abad ke-14 ini muncul kapal yang namanya kapal Caravelle. Bentuknya itu kayak gini. Kok nggak muncul gambarnya? Berarti, oke. Nanti bisa teman-teman browsing ya kalau nggak ada. Soalnya ini tadi sudah saya masukin gambarnya ke sini loh. Perasaan. Oke, kemudian kapal Caravelle ini punya ciri-ciri itu punya layar yang bentuknya segitiga, teman-teman. Kayak gini. Ini kan ada segitiganya. Nah, itu disebut kapal Caravelle yang ditemukan pada abad ke-14 dan digunakan oleh bangsa Spanyol dan Portugis. Kemudian di era modern sekarang ini udah berkembang lagi eh, dengan adanya teknologi inovasi seperti GPS, drone, udah ada sensor pintarnya, bahkan udah ada teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan kapal tersebut untuk bergerak sendiri tanpa dikemudikan. Jadi kapal-kapal di era sekarang itu udah bisa bergerak sendiri tanpa adanya nahkoda. Oke, next lagi. Nah, seperti teman-teman lihat, eh, ini juga salah satu bentuk perkembangan teknologi ya, teman-teman, perkembangan evolusi kapal ketika
awal mula Luffy memulai cita-citanya untuk menjadi Raja Bajak Laut kan dia memulai dari kapal yang kecil itu, kapal yang masih menggunakan dayung seperti ini. Kemudian ketika ia bertemu Zoro, dia mulai menggunakan kapal yang menggunakan layar seperti ini. Kemudian berkembang lagi menggunakan kapal Going Merry dan ini kapal yang terakhir. Nah, ini juga sangat penting sekali ya teman-teman, karena tidak mungkin bangsa Eropa itu melakukan penjelajahan Eropa tanpa menggunakan kapal-kapal yang besar. Kan nggak mungkin. Christopher Columbus itu pergi melakukan penjelajahan ke benua Amerika itu menggunakan kapal seperti ini kan tidak mungkin. Pasti ketika sudah sampai di jalan kan pasti kapalnya itu akan tenggelam atau karam karena terkena ombak ya kan teman-teman. Oke. Oke, bisa dilihat lagi ini perkembangan kompas yang merupakan eh, alat navigasi yang sangat penting pada waktu itu, ditemukan pada abad ke-11. Pada abad ke-11 itu masih di Tiongkok. Kemudian pada abad ke-12 lagi berkembang hingga sampai ke Eropa. Oke, kemudian ketika manusia itu belum mengenal kompas, mereka menggunakan ini, menggunakan rasi bintang yang dijadikan sebagai petunjuk arah. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya lah ya. Ketika yang rasi bintang Ursa ini menunjukkan arah utara, kemudian rasi bintang Orion ini menunjukkan arah barat, rasi bintang Scorpio menunjukkan arah tenggara atau timur, dan Scrooge dianggap sebagai rasi bintang yang menunjukkan arah selatan. Oke, next. Oke, kemudian penggunaan bubuk bubuk mesiu ini sebagai senjata ini juga berperan penting sekali dalam usaha-usaha yang dilakukan bangsa Eropa untuk menaklukkan benua. Kan tadi udah dibagi jadi 3 nih, Gold, Glory, Gospel. Nah, ketika bangsa Eropa ini mau melakukan glory, mereka kan pasti melakukan apa itu namanya? Push rank, melakukan peperangan dengan bangsa-bangsa lokal yang mereka temui gitu. Nah, mereka nggak mungkin berperang tak menggunakan tangan kosong ya kan? Mereka pasti menggunakan senjata. Nah, senjata ini yang mereka bawa. Oh. Oke, kemudian teori bumi bulat sama bumi datar ini juga berpengaruh teman-teman. Karena di zaman dulu ketika orang Eropa ini masih percaya pada bumi datar, mereka itu takutnya ya teman-teman, anak-anakku, takutnya itu kalau mereka itu berlayar terlalu jauh, mereka akan terjatuh di ujung dunia sini. Dan ketika mereka udah terjatuh kan pasti mereka takutnya nggak bisa balik lagi. Kalau bandingkan dengan penganut teori bumi bulat. Nah, ketika manusia menyadari bumi itu bulat, ketika mereka berlayar terlalu jauh ini, mereka tuh paling cuma muter balik lagi ke tempat asalnya. Ya kan? Nah, oke, ini ada pertanyaan nih. Siapakah 2 tokoh di bawah ini? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu, silahkan acungkan jari atau on mic deh. On mic. Masya Allah. Nah, Abbas, apakah tahu Nah, Abbas? Wah, saya kurang tahu Pak Setio. Atau Nak Nak Dewi tahu nggak? Nak Dia, Nggak Nak tahu, Jana? Pak. Kurang tahu, Pak. Oh, kurang tahu. Oh, ya apa-apa. Nanti tak spill kok ini orangnya siapa. Tak spill. Nanti kalian bisa follow IG-nya di link di bawah ini. Oh, untuk gambar yang ada di sebelah mana ya? Sebelah sebelah kiri. Sebelah kiri ini adalah Marco Polo. Nah, gambar sebelah sini adalah Marco Polo. Kemudian yang sebelah sini ada Ibnu Battuta. Nah, kedua orang ini tuh yang menjadi inspirasi bagi para penjelajah-penjelajah setelahnya seperti Vasco da Gama, kemudian Ferdinand Magellan, kemudian ada Christopher Columbus mungkin.
kemudian ada banyak sih penjelajah. Kalau nah sebenarnya tuh si nah buku-buku dari Marco Polo ini nantinya tuh bakal jadi pedoman bagi bangsa Eropa itu untuk menemukan yang namanya bangsa Tiongkok sama Ibnu Battuta juga karena dia punya banyak catatan tentang perjalanannya hingga sampai ke Tiongkok. Oke. Nah, kemudian ini faktor yang kedua ya, teman-teman. Jatuhnya Konstantinopel ini menjadi faktor pendorong eh, bagi bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra. Pa- Karena hal ini menyebabkan jalur perdagangan antara Eropa dan Asia ini menjadi terputus oleh Turki Utsmani. Karena yang seperti kita tahu ya, jalur perdagangan di zaman dulu itu menggunakan yang namanya jalur perdagangan sutra. Nah ini kan bisa teman-teman lihat jalur perdagangan sutra. Nah, ketika di wilayah Konstantin ini, ini, oh iya, Pak lagi ya, Pak nunjuk ke tahu. Nah, ketika wilayah Konstantinopel ini udah dikuasai sama Turki Utsmani itu menaruh pajak yang sangat tinggi pada para pedagang-pedagang Eropa, sehingga pedagang-pedagang Eropa itu menjadi malas, ngapain berdagang di Konstantinopel, kita udah nggak dapat untung lagi, untungnya cuma dikit doang. Nah, di sini di jalur sutra ini dibagi jadi dua juga sebenarnya teman-teman. Jalur sutra utara sama jalur sutra selatan. Kalau yang selatan ini nyabrang dulu ke laut dan melewati wilayah Afrika Utara. Kalau kalau yang lewat ke Konstantin langsung ini namanya jalur sutra utara, melewati daerah Siberia dan Nepal. Oke, balik lagi ya. Ini Ibnu Battuta tadi. Nah, akibatnya tuh bangsa Eropa yang udah ketergantungan sama rempah-rempah itu harus mencari dari lewat jalur lain. Mereka nggak pakai jalur Konstantinopel lagi. Eh, dan kemudian jatuhnya Konstantinopel ini juga merupakan akhir dari kekuasaan Romawi Timur yang merupakan pusat dari peradaban Kristen Ortodoks. Nah, ini juga yang menyebabkan semangat gospel tadi, teman-teman, dari bangsa-bangsa Eropa untuk menyalurkan agama Kristen di tanah baru. Nah, ini teman-teman, gambar orang yang menaklukkan Konstantinopel tadi namanya adalah Sultan Mehmed kedua atau biasa dikenal sebagai Muhammad Al-Fatih. Dia menaklukkan Konstantinopel itu, kalau teman-teman tahu, kalau anak-anakku tahu, itu pada usia 21 tahun. Coba bayangin teman-teman. Kalian di usia 21 tahun masih ngapain? Masih mikirin judul sempro ya? Masih mikir-mikir micro teaching. Kayak dia dong, dia udah mikir cara menaklukkan Konstantinopel. Keren banget gak sih? Nah, ini Belum ketika dua. jatuhnya Konstantinopel. Kok pencet terus sih. Nah, ini dalam pengepungan. Nah, ketika jatuhnya Konstantinopel tuh Kekaisaran Romawi Timur ini sempat meminta bantuan dari apa itu namanya gereja gereja Kristen gereja Katolik Barat, gereja Katolik Barat. Nah iki. Namun gereja Katolik Barat itu mau ngasih bantuan asalkan gereja Ortodoks Timur ini mau bergabung untuk menjadi satu gereja di bawah Paus. Nah, kemudian pihak kekaisaran sendiri ini sebenarnya telah mengeluarkan maklumat
penyatuan gereja, tetapi warga pemuka agama ortodoks ini mengabaikannya. Mereka nggak mau bersatu sama gereja Katolik Barat. Kemudian beberapa pasukan Barat itu memberikan bantuan, tetapi sebagian besar penguasa di Barat itu pada akhirnya itu sibuk dengan urusannya masing-masing dan kemudian mereka mengabaikan eh, gereja Ortodoks Timur di Konstantinopel. Memang perseteruan itu membuat masalah makin runyam ya teman-teman. Nah, ini merupakan senjata yang digunakan oleh Sultan Mehmed II ketika menaklukkan Konstantinopel. Bisa dilihat ukuran senjatanya aja udah kayak gini teman-teman. Ini beratnya itu sekitar 500 ton kalau nggak salah. Ini tuh diangkut oleh berapa orang ini? Teman-teman bisa itu nggak? Ini orangnya ada berapa yang hitung? Hmm? Oke, kemudian meriam Turki ini atau disebut atau diberi nama meriam Orban ini adalah meriam yang berasal dari Kekaisaran Ottoman yang digunakan selama penaklukan kota Konstantinopel di tahun 1453. Nah, meriam ini dibuat dari orang Hungaria yang bernama Orban. Oke, ini kayaknya yang terakhir ini adalah semangat gospel atau semangat Rockegwesta yang yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam yang dianggap sebagai musuh agama Kristen. Kan ini ceritanya ini umat Kristen ini kalah dalam perang salib ya kan, mereka itu nggak terima kok aku kalah gitu. Kemudian orang-orang Kristen ini pun berinisiatif karena mereka udah kalah di negeri Arab, akhirnya mereka berusaha untuk menaklukkan wilayah-wilayah yang ada di luar, misalnya wilayah-wilayah yang belum masuk agama Kristen, kayak misalnya wilayah Afrika, wilayah Asia, itu kan banyak yang belum masuk agama Kristen. Oke, bisa dilihat. Oh ya, gospel itu artinya dalam bahasa Indonesia pengabaran Injil. Nah, ini di Indonesia sendiri itu juga ada yang namanya penyebar agama Kristen yang mendapatkan gelar kiai, namanya Kiai Sadraj. Itu orang Jawa yang menyebarkan agama Kristen di Jawa. Nah, Nah, ini. Nah, ini, teman-teman. Aku mau ngasih pertanyaan ke teman. Ini ada nggak sih? Eh, di sini ada nggak sih yang cita-citanya punya kapal besar untuk mengarungi samudera? Ada nggak? Kalau ada, bisa on mic. Bisa acungkan jari aja deh. Nah, Abbas sepertinya mengacungkan jari, sepertinya dia mau menguasai punya kapal besar ya, Nah Abbas. Iya Pak, betul Pak. Nah, semangat ya kamu, Nah Abbas. Semoga kamu mendapatkan apa itu namanya? Mendapatkan emas, rempah-rempah, dan kamu punya wilayah jajahan. Itu kan merupakan suatu hal yang bagus juga. Oke, oke teman-teman, karena jam istirahatnya sebentar lagi. Nah, sedangkan presentasi ini juga udah selesai. Nah, kayaknya cuma itu aja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Oh iya, besok jangan lupa ya teman-teman, besok membawa buku gambar sama pensil. Kita bakal menggambar rute perjalanan bangsa Eropa ke Indonesia. Apa? Oke, udah ya, karena bentar lagi waktunya istirahat dan saya yakin kalian semua itu pasti udah lapar kan, udah perut kalian itu cacing-cacingnya udah mulai meronta-ronta pengen jajan. Oke, sebagai penutup dari materi ini, Bapak akan berikan pantun buat kalian. Oke, pantunnya adalah hidup sendiri tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih Pak Setio.
Iki, corong stop ya, Ki. Stop here, Ki. Hmm. Masya Allah, nak. Aku sudah pantas untuk mendapatkan gelar Ustadz loh. Iki, rekamannya sekehapus burung ya? Terus ke mana burung, man? Hah? Rekamannya semati burung. Coba cek dulu. Cek Wah, cek. Belum Mas Setio.